Oke, ini dia iQOO Z10R. Kemarin HP ini saya beli di 3.070.000 dan dapat bonus ini, iQOO Bud One Eye, lumayan. Oke, berhubung saya juga masih unfit karena habis opnam, jadi langsung aja saya unboxing. Pertama dapat HP-nya warna gold, lalu ada softcase, kitab-kitab, kabel USB Type-C, pin ejector, dan terakhir itu adaptor charger 90 watt. Oke, ini dia desain dari iQOO Z10R. Kesan pertama, desain HP ini tuh minimalis. Jujur, saya pribadi itu suka. Tapi fun fact, HP ini tuh rebrand dari Vivo V60 Lite 5G. Cuma iQOO lebih murah sekitar 2 juta daripada si Vivo, karena iQOO cuma dijual online dan update-nya itu lebih pendek ya. Sedangkan Vivo itu dijual offline dan update-nya itu lebih panjang. Jadi bedanya di situ. Yang pasti buat materialnya ini tuh full plastik, dan build quality-nya udah berasa solid, tapi bagian atasnya ini tuh masih kopong ya, malah lebih solid si Z10 Lite. Kalau untuk proteksi dia IP65. Lanjut, kanan ada tombol power dan volume. Untuk feel-nya udah clicky, tapi agak keras gitu. Menurut saya masih lebih enakan tombolnya Z10 Lite. Terus atas cuma ada grill stereo speaker dan mikrofon kedua, kiri polos, bawah ada slot dual SIM only, mikrofon, port Type-C 2.0, dan speaker utama. Kemudian belakang ada setup 2 kamera, lampu flash, dan logo iQOO. Lalu depan ada layar AMOLED 6,8 inci, jadi HP ini tuh jauh dari kata compact. Dan ini tuh juga udah kepasang screen protector. Cuma saya salfok, walaupun bezelnya ini tuh udah tipis, tapi ini tuh masih pakai bracket list kayak HP entry level. Dan punch hole-nya ini kok kelihatan gede ya. Ini dibanding Z10 Lite masih lebih kecil di Z10 Lite. Dibanding Redmi masih lebih kecil di Redmi. Kalau dibanding Infinix juga masih lebih kecil punch hole-nya Infinix. Ya ini info aja sih, bukan masalah ya. Cuma saya nggak bisa nahan buat ngomentarin. Oke, berhubung iQOO Z10R ini tuh perlu saya setting dulu. Jadi kita ketemu setelah selesai saya setup. A few moments later. Ketemu lagi, dan ini dia iQOO Z10R. Yang pasti seperti biasa ya, link wallpaper itu udah saya taruh di deskripsi. Nah, pertama tes performa fingerprint-nya dulu. Ya ini kecepatan scanningnya standar cepet lah, dan buat akurasinya juga udah bagus, jadi nice. Next ke spesifikasi iQOO Z10R. Dia pakai SoC MediaTek Dimensity 7360 Turbo 2,5 GHz, fabrikasi 4 nanometer TSMC, dan GPU Mali G615 MC2 1047 MHz. Fun fact, ini tuh SoC rebrand dari Dimensity 7300. Lalu untuk RAM 8 atau 12 GB LPDDR4X, kalau storage-nya ini tuh saya beli yang 256 GB UFS 3.1. Terus untuk baterai ini 6500 mAh plus fast charging 90 watt. Dan dia juga ada fitur yang dikatain padepokan oren fitur pengangguran, yaitu bypass charging. Terus kalau untuk cooling system, dia nggak dijelasin secara spesifik jenisnya apa, cuma dikasih tahu total luas areanya itu 10.359 mm persegi. Jadi lebih kecil dari si Z10 Lite yang total luas areanya itu 40.000 mm persegi. Lanjut ke benchmark iQOO Z10R. Antutu 11 dia dapat skor 840.000, jadi masih di bawah Dimensity 7400. Lalu untuk storage test ini dapat skor 86 ribuan. Ini kenceng ya, karena udah UFS 3.1. Terus Geekbench 6, single core ini 890 poin, multicore di 2511 poin. Kalau untuk GPU OpenGL dan Vulkan, ini tuh masing-masing di 2500-an poin. Ya ini secara skor kalah dari Dimensity 7400 di Infinix GT 30. Kemudian CPU throttling test ini dapat stability di 93%, jadi ini udah sangat bagus dibanding Infinix GT 30 yang di 84%. Terus kalau untuk kelengkapan sensor, harga segini tuh pastinya mayoritas udah lengkap ya. Ada auto brightness, magnetic, gyroscope hardware, dan NFC.
tapi dia nggak ada infrared blaster. Berikutnya ke layar iQOO Z10R untuk panel AMOLED dari BOE Q10 Plus, size 6,77 inci, resolusi Full HD+, kerapatan pixel di 387 ppi, refresh rate 120 Hz, top sampling rate ini 360 Hz, brightness 3000 nit, udah support HDR10+, multi-touch 10 jari, DRM info Wideband L1, cuma untuk proteksi dia nggak disebutin secara spesifik, tapi seharusnya udah ada sih, kalau nggak ada itu kebangetan. Overall secara kualitas menurut saya udah bagus ya, warnanya itu kelihatan pekat, enak buat diliatin. Untuk touch ini tuh sebenarnya udah kerasa responsif, tapi kalau sambil pakai floating window, ini tuh kayak ada delay. Jadi mungkin perlu software update. Yang jelas tuningnya ini tuh lebih ke arah kekuningan, tapi di sini untungnya itu masih ada fitur skema warna. Lanjut untuk kualitas stereo speaker iQOO Z10R, menurut saya kedengaran sangat cempreng. Udah saya tuning itu nggak ngebantu sama sekali. Bassnya itu kurang keluar, kayak lebih dominan di treble. Buat nyetel lagu Dirgat yang petikan bassnya itu kedengaran di HP lain, di iQOO Z10R ini tuh bassnya nggak ngangkat. Ya ini buat 3 jutaan, saya nobatkan HP dengan speaker paling jelek yang pernah saya coba. Masih jauh lebih bagus speakernya iQOO Z9, atau bahkan Tecno Camon 40 Pro ataupun Redmi Note 14 Pro. Tapi ya ini tuh mungkin pertukaran setara demi harganya itu biar murah. Oh, makanya dikasih TWS biar pada bungkam. Kemudian untuk model getar, ini tuh buat 3 jutaan, ya feel-nya masih kasar, kayak HP sejutaan, dut gitu. Mending dimatiin aja. Tapi feel typingnya ini tuh enak loh, udah aman, nggak ada touch delay kayak di Infinix Hot 60 Pro. Oke, lanjut untuk software iQOO Z10R. Dia pakai Vantage OS 15 berbasis Android 15 dan dapat jaminan update software 2 kali OS plus 4 tahun security patch. Jadi bakal sampai Android 17 di tahun 2029. Yang pasti di awal 2026 nanti dia bakal dapat update Origin OS berbasis Android 16. Nah, untuk interface, sejujurnya Vantage OS ini tuh ngebosenin ya. Nggak banyak yang bisa dibahas. Setidaknya masih ada fitur basic kayak split screen, floating window, dan double tap to wake to sleep. Terus untuk AI ini tuh ada beberapa, tapi ini tuh dia nggak ada AI 4 season kayak di Vivo. Mungkin itu buat diferensiasi, selisih 2 jutanya itu di situ. Lalu untuk bloatware ini tuh ada cukup banyak, dan masih ada iklan di aplikasi bawaan. Terus di notif ini tuh juga masih ada rekomendasi aplikasi dan berita, tapi seharusnya ini tuh masih bisa dihilangin sih, atau dimatiin. Oh ya, ini tadi saya langsung nemu bug ya. Pertama ini, widget sama foldernya ini tuh saling timpa. Kedua, pas pakai floating window, di aplikasi Instagram itu dia ngebug, nggak bisa digeser slideshow-nya. Ketiga, sistemnya ini tuh beberapa kali nge-freeze gitu, sampai nggak bisa di-scroll. Tapi semoga ini tuh bisa di-fix semua sih. Soalnya pas saya buat video ini tuh belum ada update software. Sekarang lanjut ke gaming test iQOO Z10R. Untuk gamenya saya samain di video Infinix GT30 kemarin. Jadi buat tahu perbandingannya, teman-teman bisa nonton video itu ya, habis nonton video ini. Pertama, Snowbreak Containment Zone, grafik medium 60 fps. Di sini saya bagi 2 mode, 15 menit mode seimbang, dan 15 menit pakai mode monster. Yang jelas nggak ada perbedaan signifikan dari segi performa, ya overall gameplay sebenarnya juga udah enak sih, dapat rata-rata di 48 fps. Dan secara touch ini tuh juga udah kerasa responsif, tapi pas battle ramean atau pas keluarin skill, dia ini tuh sering frame drop sampai belasan fps. Jadi saya ngarep kedepannya itu masih bisa dioptimalisasi. Dan setelah 30 menit pakai kedua mode, baterainya itu berkurang sekitar 8% dengan suhu yang terbilang adem 40,7 derajat Celcius. Kedua, Genshin Impact, grafik medium 60 fps. Ini tuh nggak sama seperti Infinix GT30 yang frame rate-nya itu kekunci di 40 fps. Di iQOO Z10R ini tuh bisa tembus sampai 60 fps. Tapi secara overall gameplay dia lancar tapi nggak stabil. Karena buat eksplorasi dan battle itu sering frame drop di bawah 30 fps.
Sedangkan battle di domain ini tuh rata-rata di 30-an FPS. Bisa 40-60 itu kalau cuma jalan-jalan santai aja. Malah dibanding Infinix GT30 yang di limit 40 FPS, di skenario yang sama justru lebih stabil daripada Z10R. Dan setelah dipakai main 30 menit, baterainya itu berkurang sekitar 8% dengan suhu yang masih adem 40,8 derajat Celcius. Sebenarnya saya juga udah tes pakai mode monster pakai grafik highest. Lucunya, sedikit lebih adem 1 derajat, tapi rata-rata frame rate-nya itu juga lebih rendah di 29 fps. Ketika Honkai Star Rail, grafik medium 60 fps, overall gameplay udah lumayan lancar, eksplorasi rata-rata kena di 40-60 fps, sedangkan untuk battle ini tuh ya udah playable lah. Tapi emang bukan yang paling stabil, pas animasi skill atau ultimate ini tuh dia ada frame drop, bahkan bisa sampai 20-an fps, dan setelah dipakai main 30 menit, baterainya itu berkurang 9% dengan suhu yang terbilang adem di 39,7 derajat Celcius. Rekor sih ini, paling adem sepanjang sejarah saya review game HSR di handphone. Keempat, Bandori, grafik left card 120 fps. Overall gameplay udah lancar dan bisa stabil 120 fps. Di game ini tuh malah lebih stabil ketimbang Infinix GT30 yang naik turun 90 sampai 120. Terus layarnya juga udah kerasa responsif. Tapi kalau volumenya itu di bawah 50%, audio tappingnya itu ngebug. Suaranya itu suka gede kecil sendiri. Jadi cari aman itu volumenya kudu di atas 50%. Meski stereo speakernya ini tuh terbilang busuk ya. Dan setelah dipakai main game 15 menit, baterainya itu cuma berkurang 3% dengan suhu 37,3 derajat Celcius. Ini asli HP-nya adem coy. Kelima, COD Mobile, grafik Very High Max. Overall gameplay udah sangat lancar, karena frame rate-nya itu bisa stabil 60 fps, dan main lama itu nggak di limit 55 fps kayak Infinix GT30. Mau main di mode multiplayer ataupun Battle Royale ini tuh performanya udah mantep sih. Apalagi pakai gyro hardware. Dan setelah dipakai main 30 menit, baterainya itu berkurang 8% dengan suhu cuma 39,3 derajat Celcius. Sebenarnya di game ini tuh saya juga udah tes pakai grafik low ultra. Hasilnya itu sama ya, dia bisa stabil banget di 90 fps, tapi suhunya itu sedikit lebih tinggi sekitar 1 derajat, ya nggak berasa sih segitu. Oke, sementara 5 game itu dulu ya, karena saya masih unfit, ngos-ngosan nanti. Game dan settingannya ini udah saya samain seperti di video Infinix GT30, jadi kalau teman-teman penasaran dan butuh preferensi, habis ini nonton video kesan aja. Terakhir, kamera iQOO Z10R. Kamera utama 50 megapiksel Sony IMX882 tanpa OIS. Dan dia ditemani kamera ultra wide 8 megapiksel GC08A. Sementara untuk kamera depan 32 megapiksel GC32E1. Yang pasti perekaman video kamera depan belakang ini tuh sama-sama mentok di 4K 30. Oke, untuk hasil karena ini tuh masih video unboxing, bisa sambil teman-teman nilai sendiri dulu.
Oke, iQOO Z10R, kata saya ini tuh kuda hitam all-rounder 3 jutaan. Ya porsinya pas, nggak berat sebelah, emang nggak yang perfect banget, plus minusnya itu rata. Tapi kalau lihat kompetitor juga nggak kalah serem sih, bahkan dalam beberapa aspek lebih bagus daripada HP ini. Contohnya itu kayak Motorola Moto G86 5G, Tecno Camon 40 Pro 5G, Poco X7 5G, Infinix GT30 5G, bahkan Redmi Note 14 Pro 5G yang harganya itu udah turun. Atau kalau maksa, iPhone X Inter itu juga bisa masuk saingan, yaitu canda cash. Ya, kalian sesuaikan aja sama kebutuhan kalian, sekiranya itu lebih cocok sama yang mana. Oke, jadi segitu dulu untuk unboxing iQOO Z10R dan sedikit gaming test. Untuk full review, kalau saya udah sembuh aja sih. Jadi sampai jumpa di video gadget berikutnya, dan ya, gitu aja.